Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridho Iksan. Kali ini saya akan membahas topik menarik dan aktual, yaitu bagaimana komunikasi pemerintah Presiden Prabowo Subianto terhadap program makanan bergizi gratis, sebuah program yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Kita akan melihat apakah cara pemerintah berkomunikasi dalam program ini sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Dan saya membahasnya dengan menggunakan dua teori komunikasi politik modern. Pertama, political public relation dari Philip Arkenix. Kedua, strategi communication campaigns dari Kelly Petzwerder. Oke, kita mulai saja. Program makanan bergizi gratis atau MBG ini adalah merupakan janji kampanye dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang kini mulai dijalankan. Tujuannya jelas untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, mencegah stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tapi di sisi lain publik juga banyak bertanya, bagaimanakah pendanaannya, siapakah yang akan melaksanakannya, dan apakah program ini realistis. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat komunikasi pemerintah menjadi penting, karena cara pemerintah menjelaskan program ini akan sangat menentukan apakah masyarakat percaya atau mendukung dan atau justru ragu-ragu. Nah, menurut Arkenix, political public relation adalah bagaimana aktor politik mengelola hubungan dengan publik dan media supaya membentuk citra positif dan mendapatkan dukungan. Salah satu kuncinya adalah fungsi news management atau cara pemerintah mengatur arus informasi dan narasi di media. Ada 3 hal penting di sini. Pertama, agenda building, menentukan isu apa yang disorot publik. Kedua, information subsidies. Seperti apa konferensi pers, postingan media sosial, atau video campaigns yang dibuat. Ketiga, strategik naratif, yaitu narasi besar yang membingkai pesan agar punya makna moral dan emosional bagi masyarakat. Nah, dalam konteks program makanan bergizi gratis ini, pemerintah menggunakan narasi yang kuat dan positif. Narasi besarnya ya. Pertama, anak Indonesia harus makan bergizi. Bangsa yang kuat dimulai dengan perut yang sehat. Ini contoh strategi naratif yang bagus menurut saya, menyentuh emosi publik dan membangun citra Prabowo sebagai pimpinan yang peduli rakyat kecil. Tapi memang ada catatan, komunikasi yang dilakukan masih top down. Artinya pemerintah banyak berbicara tapi publik kurang diikutkan. Selain itu, ketika muncul kritik soal anggaran pelaksanaan, respon pemerintah cenderung reaktif, bukan malah proaktif gitu. Padahal teori Arkenix menekankan pentingnya media scanning, memantau opini publik dan merespon cepat sebelum isu membesar. Sekarang ini kita lihat dari teorinya Kelly Werder ya, strategi communication campaign. Menurutnya komunikasi di sektor publik harus terencana, partisipatif, dan berbasis riset. Tujuannya bukan sekedar memberitahu, tapi membangun kepercayaan publik. Di sini Werder membedakan ada 2 jenis kampanye. Pertama, behavior change campaigns atau mengubah perilaku masyarakat. Kedua, public will campaigns untuk membangun dukungan terhadap kebijakan publik yang sudah dibuat. Nah, program makanan bergizi gratis sebenarnya menggandung dua-duanya. Pemerintah di sini ingin masyarakat berubah, membiasakan makan makanan sehat. Tapi juga ingin masyarakat mendukung kebijakan ini secara politik dan sosial. Sayangnya kalau dilihat sekarang, elemen partisipasi masyarakat itu masih minim. Belum banyak ruang dialog di sini. Misalnya dengan guru, orang tua, komunitas sekolah. Pesan-pesan yang disebarkan juga belum dibedakan untuk tiap kelompok. Padahal teori Werder menekankan pentingnya segmentasi audiens. Hasilnya, saya melihat ada gap antara niat baik pemerintah dan persepsi publik yang masih terbelah. Jadi kalau kita nilai komunikasi pemerintah Prabowo lewat program ini
cukup baik di level narasi besarnya, tapi belum maksimal di level implementasi komunikasinya. Dari sisi teori arkenik, narasi dan agenda sudah terbentuk sebenarnya, tapi fungsi news management dan respon cepat terhadap kritik masih lemah. Sedangkan teori Werder, strategi kampanye pemerintah masih kurang riset dan partisipasi publik. Sederhananya begini, pesan sudah kuat, tapi cara penyampaian belum menyentuh ke semua lapisan masyarakat. Nah, menurut saya dapat menyimpulkan bahwa agar komunikasi pemerintah ke depan lebih efektif, ada beberapa hal penting. Pertama, pemerintah mesti membangun komunikasi dua arah, libatkan masyarakat, sekolah, dan tokoh lokal dalam perencanaan program. Kedua, gunakan riset publik dengan kebutuhan masyarakat lewat survei dan media sosial. Ketiga, integrasikan pesan antar kementerian. Jangan sampai tiap lembaga berbicara dengan versi yang berbeda. Ini penting ini. Keempat, gunakan konten kreatif. Kampanye lewat video pendek, influencer pendidikan, dan kisah nyata anak-anak penerima manfaat. Kalau ini dilakukan, saya berkeyakinan bahwa program makanan bergizi gratis bisa menjadi contoh komunikasi publik yang humanis dan strategis. Jadi kesimpulannya, komunikasi pemerintah dalam program makanan bergizi gratis ini adalah langkah besar menuju Indonesia yang lebih sehat dan berdaya. Tinggal bagaimana strategi komunikasi disempurnakan, bukan hanya dari atas ke bawah, tapi dari rakyat untuk rakyat. Begitu sedikit analisa dari saya. Mungkin nanti teman-teman bisa berkomentar jika ada masukan atau mungkin ada teori-teori lain yang menurut teman-teman yang bisa mengoptimalkan program-program penyampaian komunikasi pemerintah. Silakan nanti ditulis di komen bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman ingin bahasan ini soal komunikasi politik dan kebijakan ini bisa terus saya berikan ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.